Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Pantai Anyer menjadi destinasi unggulan wisata di Kabupaten Serang. Bahkan setiap tahunnya, baik libur lebaran maupun akhir tahun 2023 ini dan tahun-tahun sebelumnya, Anyer menjadi salah satu wisata pantai yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Sabtu 16 Desember 2023. Pantai Anyer selalu menjadi primadona di Kabupaten Serang, bahkan Provinsi Banten, yang tidak hanya dikenal oleh wisatawan lokal atau yang berasal dari Provinsi Banten, tetapi di luar daerah pun Pantai Anyer sudah dikenal. Bahkan sejak dulu, kini, dan mungkin nanti akan lebih tenar lagi. Bahkan beberapa wisatawan mancanegara pun datang mengunjungi Pantai Anyer. Lantas, bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Serang untuk menyambut hari libur Natal dan Tahun Baru 2024? Saat ini sudah duduk bersama saya salah satu wartawan dari pemerintahan Kabupaten Serang atau wilayah Kabupaten Serang, Dindin Hasanuddin. Selamat sore, Din. Selamat sore, Rizky. Sehat ya, Din? Alhamdulillah sehat. Wah, sebentar lagi kita mau liburan nih, Din. Akhir tahun plus Natal nih nanti nih. Libur panjang ya? Libur panjang. Ada cuti bersama lagi. Cuti bersama juga. Ini pasti kesiapan pemerintah Kabupaten Serang untuk mengantisipasi adanya ledakan atau membeludaknya wisatawan baik dari daerah maupun luar daerah yang mengunjungi Pantai Anyer. Karena Pantai Anyer ini menjadi salah satu kunjungan wisata terfavorit. Betul, sejak dulu. Legendaris banget ya. Bahkan ada lagunya ya, Din ya. Antara Anyer dan Jakarta. Antara Anyer dan Jakarta. Karena memang jaraknya juga dekat. Garis pantainya juga cukup panjang. Cukup panjang. Jadi itu menjadi favorit masyarakat untuk menghabiskan masa liburannya, baik dengan keluarga, teman ataupun sama pasangan ya. Betul sekali. Bagaimana, Din, untuk kesiapan dari pemerintah Kabupaten Serang dalam menghadapi libur panjang ini ya di akhir tahun? Terima kasih, Saudara Rizky. Ya. Jadi Kabupaten Serang adalah salah satu kabupaten yang paling sibuk menjelang akhir tahun, terutama ketika menjelang liburan lah ya. Setiap tahun seperti itu kondisinya, karena memang di Kabupaten Serang ada Anyer Cinangka yang memang sudah sangat dikenal dah, bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara juga orang tahu bahwa ada Anyer Cinangka di populer Kabupaten banget Serang. Ya, Din? Betul sekali. Nah, menghadapi libur tahun baru tahun ini sudah dilakukan beberapa kesiapan, yaitu diantaranya yang pertama dari pihak pengelola hotel sendiri, mereka sudah menyiapkan beberapa paket-paket wisata lah, diskon-diskon segala macam itu sudah ada dan mereka siap untuk menyambut tahun baru dengan harga-harga yang pastinya sesuai lah dengan kantong mungkin. Iya, disesuaikan ya dengan kantong wisatawan ya. Kemudian juga isu besar yang menyelimuti Kabupaten Serang adalah menjelang liburan adalah soal kondisi alamnya. Nah, di sana kan ada di Selat Sunda terdapat Gunung Anak Krakatau ya. Nah, hal itu juga menjadi atensi dari Pemda dan juga PHRI selaku mitranya bahwa untuk menyatakan kondisi Anyer Cinangka itu dalam kondisi aman dan siap untuk dikunjungi. Persiapannya adalah beberapa waktu lalu pihak pemerintah daerah dan pihak PHRI dan pengelola wisata serta pihak Gunung Anak Krakatau dan BMKG juga sudah melakukan pertemuan dan melakukan deklarasi bersama bahwa Anyer Cinangka dalam kondisi yang aman, walaupun saat ini Gunung Anak Krakatau dalam kondisi yang aktif. Ya, lagi aktifnya ya. Lagi batuk-batuk, lagi aktif-aktifnya. Tapi sudah disebutkan bahwa jarak dari Anyer ke Pantai Anyer ke Gunung Krakatau itu sekitar 42 km dan radius bahayanya hanya 5 km. Seperti itu. Jadi itu prediksi dari BMKG. Dari pemantau Gunung Anak Krakatau. Ya. Seperti itu. Jadi masih bisa untuk dikunjungi dan aman. Tapi kalau untuk cuaca lainnya kan sekarang udah mulai musim panas ya, jadi cocok untuk berkunjung ke pantai ya, Din ya. Betul. Justru saat ini cuaca menurut BMKG ketika liburan nanti setelah hasil analisa mereka itu disebutkan bahwa saat ini sudah masuk musim penghujan sebenarnya, dan memang ada potensi gelombang juga lumayan tinggi sekitar 1,5 meter ya. Jadi masyarakat pengunjung juga dihimbau supaya tetap mematuhi rambu-rambu yang ada di pantai.
karena memang setiap pantai sudah ada rambu-rambunya dan sudah ada penjaga pantainya sendiri. Nah, untuk pengawasannya sendiri, Din, dari pemerintah Kabupaten Serang dan mitranya PHRI itu, apakah menyiapkan lifeguard atau penjaga pantai? Karena khawatir namanya pantai, biasanya selalu ada ya. Iya, selalu ada gitu. Dikhawatirkan untuk meminimalisir dan mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan bagi para wisatawan ini. Iya. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, kita flashback ke tahun lalu ya, 2022, ketika tahun baru juga, Natal tahun baru juga memang kunjungannya sangat tinggi dan pihak pariwisata juga sudah menyiapkan lifeguard seperti itu dan bekerjasama dengan pihak Balawista juga. Dan waktu itu memang kondisinya zero ya, tidak ada zero accident ya, tidak ada kecelakaan laut. Dan untuk tahun ini pun sama kondisinya, sudah disiapkan juga penjaga pantai dan juga bekerjasama dengan Balawista dan BPBD. Mereka sudah siap untuk mengamankan kondisi pantai. Kalau ini kondisi pantai nih ya, Din ya. Ada satu lagi, Din, yang sering banget dikeluhin sama pengunjung, itu kemacetan. Kemacetan, iya. Karena setiap kali ke sana, mau libur lebaran, libur sekolah, sampai libur akhir tahun, itu pasti Anyer, Cinangka, bahkan sampai Carita di Kabupaten Pandeglang, itu pasti macet, Din. Nah, dari pemerintah Kabupaten Serang sudah menyiapkan atau ada jalur alternatif atau rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungannya sendiri? Jadi untuk kemacetan memang ini jadi sorotan ya. Ketika terjadi kepadatan seperti tahun lalu sempat membludak ya, pasca Covid, itu memang kemacetan di mana-mana menuju Anyer itu. Sebenarnya untuk menuju akses Anyer Cinangka itu kan ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita bisa melalui jalan Palima Cinangka, kan juga bisa juga melalui Mancak yang dari Tak-Takan ke Gunung Sari itu. Kemudian juga kita bisa melalui jalan Lingkar Selatan. Nah, jadi ada 3 pilihan sebenarnya. Kemudian dari Pandeglang juga bisa juga mereka lewat Carita ya? Lewat Carita, betul. Nah, untuk mengantisipasi adanya kemacetan, pihak Dinas Perhubungan juga sudah mempersiapkan ya personil untuk mengamankan. Di sana mereka bergabung dengan pihak kepolisian, kemudian juga dengan pihak Dinas Kesehatan dan yang lainnya untuk melakukan pengamanan dan membentuk posko bersama. Di sana ada 2 posko yang akan didirikan, yaitu pertama di poskonya itu ada di depan Hotel Mandalika yang sudah tidak terpakai itu. Di wilayah Anyer, kemudian satu lagi di wilayah Tenang di dekat Batu Saung, pertigaan Tenang itu. Nanti di situ ada 2 posko yang untuk mengamankan. Nah, di sub sendiri sudah menyiapkan 52 personil kira-kira ya. Nanti akan dibagi 2 shift untuk penjagaannya. Penjagaan sendiri akan dimulai pada tanggal 22 Desember hingga 1 Januari. Oh, berarti sudah matang untuk persiapan wisata ini ya? Karena diprediksikan karena Natal tahun baru puncaknya itu ada 2. Ketika Natal dan tahun barunya. Jadi cukup panjang penjagaannya. Memang harus benar-benar matang ya, Din ya, karena namanya wisatawan kita tidak tahu berapa kunjungannya. Karena di tahun lalu pun itu sangat membludak kan ya. Kemudian tingkat okupansi hotel pun kunjungan atau tamu yang menginap di hotel itu tinggi ya. Bahkan sejak awal Desember dan sampai Januari itu sudah full book, Din. Betul. Sudah full booking. Jadi masyarakat yang memang berencana untuk mengunjungi Pantai Anyer, Cinangka, dan Carita itu mungkin bisa dimulai persiapannya dari sekarang dan kalau bisa dihindari di hari-hari libur, seenggaknya ya di jam-jam yang padat. Ya, jam-jam padat, hindari untuk itu. Karena khawatir akan terjadi kemacetan, karena kemacetan itu kan pasti terjadi dan melelahkan ya. Jadi banyak macetnya dibanding liburnya nanti ya. Yang biasanya misalnya dari Jakarta sampai ke Anyer itu cukup menempuh jarak sekitar berapa jam? Waktu 2 atau 3 jam, tapi kalau karena macet bisa lebih. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut sebaiknya ya dicari jam-jam yang memang tepat untuk berangkat ke Anyer ya. Betul sekali. Kalau dari PHRI ada ini, Din, tanggapan soal kesiapan mereka terkait persiapan di akhir tahun ini? Karena kan kemarin juga sempat ramai juga ya karena erupsi Gunung Anak Rakatau yang lagi aktif. Nah, yang lagi aktif dan memang sudah dipastikan aman. Dan untuk meyakinkan itu PHRI sudah melakukan apa? Deklarasi bersama. Sudah deklarasi bersama. Betul. Beliau melakukan pertemuan dengan BMKG, dengan pemantau Gunung Anak Rakatau dan Pemda kemarin sudah melakukan deklarasi bersama menyatakan bahwa kondisi Anyer aman dan siap dikunjungi. Kemudian PHRI juga sudah menyiapkan
paket-paket wisata tadi. Selain itu yang menarik untuk saat ini, liburan tahun ini adalah Pemda juga sudah menyiapkan apa ya, interkoneksi ya antara Anyer Wisata, Anyer Cinangka dengan desa wisata yang ada di Kabupaten Serang. Oh, jadi nggak cuma pantai, tapi ada desa wisata ya? Selain bisa menghabiskan waktu di pantai, bosan berenang kita bisa ambil jalan-jalan ke desa wisata. Ada beberapa desa wisata yang cukup recommended di sana. Apa aja itu, Din? Ya, kita bisa lihat ada Cikolelet ya yang pernah memenangkan ADWI sebagai favorit ya di Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu juga cukup bagus untuk dinikmati. Kemudian ada Kubang Baros yang masih baru juga, masih hangat-hangatnya. Kemarin baru juga masuk nominasi. Kemudian ada juga di Padarincang, ada beberapa desa wisata termasuk yang kemarin baru diresmikan adalah Curugoong. Di sana ada jembatan terpanjang se-Kabupaten Serang yang bisa dilihat. Oh, jadi banyak fasilitas-fasilitasnya yang ini ya, yang menarik ya. Dan tentunya pasti wisatawan juga nggak akan bosen untuk berkunjung ke Anyer, karena Anyer tidak hanya menjual pantai tapi ada desa-desa wisata juga ya. Dan curug ya, air terjun. Kalau Kabupaten Serang, Curug salah satu yang jadi andalan ya. Ini paketnya lengkap banget sebenarnya. Untuk ke pantai Anyer Cinangka itu ada pantai, ada gunung, ada juga curug air terjun ya. Jadi udah dipastikan semua kesiapan terkait pariwisata di Kabupaten Serang ini sudah siap dan sudah matang ya, Din ya. Betul sekali. Dan satu lagi, Din. Kita sering banget mendapat keluhan dari masyarakat terkait harga masuk, kemudian parkir, makanan, dan ada pungutan-pungutan lainnya. Nah, itu dari pemerintah Kabupaten Serang, apakah sudah melakukan ya antisipasi hal tersebut? Karena kan ini juga akan berpengaruh tentunya ya, Din ya. Citra baik Anyer Cinangka, dan ini akan membawa nama Kabupaten Serang ya kurang baik kalau misalkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Ya, Saudara Rizky, soal harga yang kadang suka seenaknya gitu ya barangkali bisa katakan, dan sering viral ya barangkali. Sering viral banget sekali dua kali, tapi beberapa kali viral di media sosial, bahkan sempat juga naik di media nasional soal hal tersebut, dan jadi hal yang kurang baik ya. Orang yang niatnya pengen berlibur lagi akhirnya setelah melihat itu kapok dia. Jadi cukup datang sekali ya. Mereka udah pantainya mungkin bagus, sangat bagus, udah jelas banget pantai Anyer ini udah terkenal bagusnya. Kemudian ada desa wisatanya, tapi ketika makan atau masuk ke tempat wisata dipatok harga yang di luar nalar. Jadi orang kapok ya. Dan nah, itu gimana? Dari mulut ke mulut akhirnya orang enggan untuk datang. Apalagi sekarang itu udah zamannya media sosial. Sedikit-sedikit viral. Nah, bagaimana kesiapan atau antisipasi dari pemerintah Kabupaten Serang, Din, untuk menghadapi hal tersebut? Ya, untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa yang selalu berulang tiap tahun, sebenarnya pemerintah daerah sudah menyiapkan surat edaran untuk mengantisipasi bahwa harga-harga yang ditetapkan di sana supaya manusiawi lah, kalaupun ada kenaikan tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian selain itu juga pihak Disporapar juga sudah bekerja sama dengan Diskoperindak sudah melakukan pembinaan terhadap para pedagangnya di sana, pelaku UMKM di sekitar Anyer Cinangka, agar tetap berlaku ramah, dan kemudian juga soal harga tidak membuat kapok orang lah gitu lah barangkali. Jadi kalau masuk pantai biasanya gini, Din, masuk pantai mobil bayar, orang bayar, duduk bayar, makan bayar, kamar mandi bayar, belum lagi yang lain-lainnya. Betul sekali. Itu yang banyak dikeluhkan selama ini. Itu tapi sudah disiapkan semuanya. Sudah disiapkan dengan surat edaran. Sudah disiapkan. Walaupun nanti ada di hari H akan dilakukan pemantauan juga oleh pihak dinas. Barangkali ada temuan-temuan seperti itu, mungkin bisa disampaikan keluhan-keluhannya kepada pihak dinas sendiri, petugas, soal harga, soal tiket masuk segala macam. Karena perlu diakui memang untuk parkir sendiri ya. Parkir tiket masuk belum satu pintu sebenarnya. Jadi tiket di sana itu terlihat mahal karena memang tidak digabung. Oh, jadi bayar lagi gitu ya? Ada parkir, ada masuk, harusnya kan dipisah-pisah supaya tidak terlihat terlalu mahal seperti itu. Sementara untuk mengelola parkir juga tidak bisa diatur oleh Pemda. Kenapa? Karena kebanyakan parkir di sana itu bukan Pemda yang mengelola, tapi pihak pemilik lahan sendiri. Oh, si pengelola. Betul. Hal ini juga jadi perhatian di Sub supaya ditertibkanlah itu. Dinas Perhubungan sudah bekerja sama dengan Polres Cilegon untuk berupaya menertibkan hal tersebut supaya
parkir yang di sana itu bisa ada izinnya dan kemudian juga mengikuti aturan lah gitu. Dan tentunya masuk ke PAD. Dan masuk ke PAD karena selama ini kan belum ada. Liar gitu ya, tidak ada yang berizin dan tidak masuk ke PAD, akhirnya sia-sia begitu. Jadi pemerintah Kabupaten Serang ini sudah mulai memperketat dan memperhatikan regulasi, memperkuat dengan regulasi hal-hal kecil seperti itu. Dan memang hal kecil ini harus kita antisipasi supaya tidak besar ya, Din ya? Betul sekali. Pihak dinas juga, Pemda juga sekarang sedang menginisiasi sebenarnya perda untuk regulasi untuk tiket satu pintu itu. Satu tarif lah ya. Jadi tiket masuk, tiket parkir digabung sekaligus seperti itu. Jadi kalau ada pengunjung atau dipisah-pisah maksudnya? Oh, dipisah. Pengunjung masuk tuh nggak kaget, wah kok segini gitu ya. Jadi sudah satu pintu selesai. Nggak diganggu-ganggu lagi, ini bayar ya gitu. Baik Dinin, terima kasih banyak. Kita akan tunggu selanjutnya gimana pantauan di Pantai Anyer, Cinangka. Mungkin ke Carita juga ya, karena satu paket ya? Satu paket. Iya benar. Kita tunggu kelanjutan dari informasinya Dindin ini dan pantauan wisata nanti ya. Betul. Mudah-mudahan tidak ada kemacetan dan harga-harga di sana juga sesuai terkendali. Dan pemerintah Kabupaten Serang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai yang segala kemungkinan yang ada. Dan Pantai Anyer itu aman untuk dikunjungi. Jadi barangkali ada teman-teman Kabar Banten yang ingin mengunjungi Pantai Anyer atau Cinangka dan Carita, itu bisa banget langsung datang sana, tapi ya harus sabar ya Din ya, kalau misalkan nanti ada kemacetan. Karena pemerintah pun itu seni liburan. Iya, seni ya. Dan pasti macet. Emang macet itu udah menjadi kebudayaan, jadi budaya ya. Baik pemirsa Kabar Banten, terima kasih. Kita nanti akan balik lagi di pekan depan, di pekan berikutnya yang akan membahas tema-tema yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi, dan pastinya kita juga akan mengabarkan terkait wisata di Kabupaten Serang yang cukup banyak ya Din ya. Mudah-mudahan kunjungan wisatawan ke Pantai Anyer itu bisa memberikan kesan yang indah dan ditunggu kedatangannya. Betul sekali. Terima kasih banyak Dindin. Saya Rizky Putri Ananda. Saya Hasanuddin. Saya Dindin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.